Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview bebek petelur saya yang beberapa tahun belakang dulu ya. Saya melihara bebek petelur. Itu saya memelihara kurang awalnya itu 30, kemudian nambah 100 ekor jadi 130. Itu alhamdulillah banyak ya telurnya, itu sekitar 80-an itu per hari. Saya beli bayah waktu itu. Dan jenis bebeknya ini bebek Campbell ya, telurnya putih. Bebek Campbell ini keturunan dari Inggris kalau tidak salah ya, jadi bukan bebek lokal. Jadi di Medan dulu itu bebeknya itu jenis bebek yang diternakan itu bebek seperti ini. Jadi postur tubuhnya pendek, gemuk, lehernya pendek, tapi produksi telurnya lumayan gencar ya, sama kayak Mojosari. Jadi daya tahan tubuhnya juga bagus. Berat badannya, bobotnya juga lumayan bagus ya. Kalau jual akhir itu berat badannya pun kita nggak rugi lah kalau jual akhir tuh, karena bobot beratnya itu lumayan. Hanya kelemahannya itu telurnya itu putih ya. Dan di Medan itu nggak masalah mau putih mau biru, semuanya laku. Saya di sana menggunakan pakan dari ada sih pakan yang sudah jadi, pakan untuk bebek petelur dari Pokpan itu ya, untuk bebek petelur. Itu harganya kalau diperkilokan sekitar 6.000 ya, jadi sekarungnya itu 300.000. Kemudian dicampur dengan jagung, sama saya itu dicampur dengan jagung. Dan tidak sama dengan yang di sini ya, maksudnya itu porsi makannya itu dengan pakan seperti itu. Kalau kita kasih 1,6 on per ekor itu tidak habis ya, kecuali di awal-awal saja. Itu ketika 1-3 hari itu habis. Begitu lewat 3 hari bebek itu mulai mungkin bosan atau gimana, jadi saya kasih 1,3 aja kadang nggak habis gitu. Habisnya habis, tapi nggak langsung habis gitu. Di tempat makannya itu, di baskomnya itu nggak langsung habis. Jadi dia makan kemudian ditinggalkan begitu. Tapi nanti kalau udah agak siang baru habis. Dan saya kasih kalau tidak salah 1,3 atau 1,2 on itu per hari. Itu tetap saja tidak menutup budget, tidak ada untungnya lah, karena harga jual telur di sana itu rata-rata 1.200, 1.250. Kalau lagi banyak bebek angon itu malah 1.100 kadang. Faktor yang sangat mempengaruhi harga telur di sana adalah banyaknya peternak-peternak etnis Tionghoa ya. Mereka itu sampai melihara puluhan ribu. Satu orang itu bisa melihara puluhan ribu. Ada yang 20.000, 25.000, 30.000, 40.000 pun ada. Jadi peternak-peternak kecil yang memelihara 100 itu kebanting gitu. Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka pun dari dulu juga jago-jago dalam hal berbisnis ya. Kalau etnis Tionghoa, orang Cina ya. Bukan saja bebek, tapi ayam petelur juga, kemudian ikan-ikan juga mereka sangat mahir dan sangat berkuasa di sana itu. Tepatnya di daerah Pantai Labu ya. Itu pinggir-pinggir pantai. Mengapa mereka bisa beternak segitu banyak? Karena mereka punya makan yang diracik sendiri hasil dari ikan rucah ya, dari para nelayan.
Nah, itu yang sehingga harganya itu sangat-sangat murah gitu untuk pakannya. Mudah-mudahan lain kali nanti saya bisa ke sana untuk melihat kondisi peternakan di sana yang sampai puluhan ribu itu ya. Dan shipping juga itu, yang shipping yang saya pakai di sini, di sana juga ada gitu ya, produksi orang-orang Cina juga lumayan banyak di sana. Ya saya pakai itu dulu waktu bebek pedaging. Ini bebek telur saya ini, nah lihat ini telurnya juga lumayan banyak ya ini. Sekali nelor lumayan ya. Sekali lagi itu masalah harga ya, nggak nutup lah, artinya kita nggak dapat apa-apa gitu karena harganya yang cukup lumayan tipis ya, bisa cuman balik modal lah begitu. Nah ini kesalahan saya juga nih setelah saya melihat video Kang Hendy ya, tutorial dari beliau. Ini kan bebek itu dibur ya, keluar kandang itu sangat jauh malahan. Bisa mempengaruhi produksi telur ya. Tapi yang saya lihat di sini, ini kalau produksi telur punya saya ini, bebek saya ini nggak berkurang, tapi yang jadi berubah itu adalah ukurannya ini. Karena mungkin kurang asupan gizi, walaupun cukup sebenarnya. Bukan kurang asupan gizi, karena bebek ini terlalu banyak bergerak, kalori yang keluar terlalu banyak. Karena ini kan diburu nih, kalau siang hari sampai jam 2, jam 4 itu diburu keluar. Dan mereka kalau makan itu masuk lagi gitu. Jadi di luar itu mereka makan keong, makan apa-apalah di sana. Dan itu kalori yang keluar banyak, akhirnya produksi telurnya itu kecil-kecil. Saya lihat itu awalnya nggak langsung saya bur sebenarnya. Awalnya saya buat halaman seperti Kang Hendy. Di depannya itu saya buat halaman bermain, tapi karena sering hujan jadi lumayan becek. Jadi coba saya bur gitu keluar, dan bebek itu sangat senang gitu, dan bersih-bersih lagi. Bersih sekali gitu, selalu mandi gitu. Tapi ya itu tadi, akhirnya telurnya itu kecil-kecil gitu. Telurnya itu lumayan kecil-kecil. Kalau produksi telurnya tetaplah insya Allah nggak ini, cuman ya kualitas telurnya itu jadi ukurannya kecil. Jadi kalau bebek petelur adik saya ada juga yang itu yang kemarin itu dipakai untuk bebek packing ya. Saya terang bebek packing itu sebelumnya itu adik saya memelihara bebek di situ 300 ekor itu, dan dan segitu sempitnya gitu kan. Itu untuk 300 ekor untuk bebek petelur di situ dikurung ya. Jadi sangat becek saya lihat waktu itu. Beceknya luar biasa di dalam, dan bebeknya pun waduh nggak karu-karuan lah gitu. Nah ini lihat bebek saya ini akhirnya karena tidak nutup biaya ya, artinya nggak dapat keuntungan karena harganya sangat kecil. Saya jual lah waktu itu 100 ekor kurang lebih, dan sisanya 30 ekoran itu saya pelihara. Karena saya biarkan keluar ya banyak yang mati, kemungkinan makan bangkai. Dari 30 ekor itu banyak sekali yang mati, mungkin dari 30 itu sekitar beberapa ekor aja lah yang hidup.
lumpuh kemudian mati. Jadi malam-malam itu saya bagi-bagilah ke tetangga itu satu-satu daripada mati. Ada 20 lebih yang mati. Nah, itu pelajaran penting bagi kita bahwa untuk melihara bebek ini jangan sampai diburu keluar gitu. Resikonya sangat ngeri. Jadi yang resiko selain flu burung, tapi bebek ini bisa makan bangkai ya teman-teman. Kecium bangkai aja bisa lumpuh, apalagi memakannya. Bangkai bisa bangkai dari temannya yang mati, ya nggak ketahuan kan. Atau bangkai tikus, dan yang paling sering itu juga bangkai keong ya, keong emas itu, keong mati itu dimakan sama dia, itu mati juga. Kemudian ada ikan-ikan mati di situ kan, banyak kemakan mati. Jadi waktu itu saya 20 ekor lebih mati. Oke, itu saja review bebek petelur saya dulu. Mudah-mudahan makin kesini makin jeli lah saya untuk peternak ini, dan makin berhati-hati dan makin belajar dari pengalaman, dari kegagalan-kegagalan. Saya mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak referensi lah. Oh ya teman-teman, ini ada juga nih, saya ada klip video teman saya yang melihara 1000 ekor ya, tapi ini baru 400 ini ya saya video ini. Ini banyak sekali, dia melihara bebek pedaging juga. Tapi sangat kasihan sekali nih ya, ini teman dari istri saya dulu waktu sekolah. Dekat juga lah rumahnya itu. Bukan yang saya ceritakan dulu ya, yang 400 ekor, yang 600 ekor itu bukan, ini lain lagi. Ini aduh, saya sangat kasihan benar. Ini 400 ekor ya kan, udahlah belum bertelur maksimal, dia beli lagi 600 sampai jadi 1000. Jadi dikasih pakannya itu tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan standar gizi bebek petelur gitu ya, dicampur ampas ala kadarnya karena mengedepankan jumlah 1000 ekor. Akhirnya pada nggak bertelur, itu telur tapi nggak maksimal akhirnya. Nah, akhirnya bangkrut. Oke, salam satu hobi, salam sukses selalu. Selamat menyaksikan di video-video berikutnya. Silakan yang belum subscribe akan subscribe terlebih dahulu. Like dan komen serta share di media sosial sehingga kami bisa membuat konten-konten yang bermanfaat bagi seluruh peternak di Indonesia, terutama peternak bebek yang pemula ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.